Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham auto kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham auto ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri suku cadang otomotif. Jadi dari sumber income-nya berasal dari penjualan suku cadangnya. Dan untuk produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh auto ini, teman-teman bisa langsung saja ke website resmi dari saham auto ini. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, dan sudah dilakukan ekspor juga ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan auto. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Astra sebesar 80% dan masyarakat sebesar 20%. Dan kita bisa lihat secara kuartal kedua untuk dari segi pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 26,3%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 21%. Untuk dari segi net profitnya mengalami kenaikan ya teman-teman dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 yang dimana minus, dan kalau saya setahunkan akan mendapatkan 534.200, sedangkan di 2020-nya hanya untung tipis sekali yaitu sebesar 2.200. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,9%. Dan untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 17,9%. Untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sisa kami yang membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 3,71%. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin memang rata-rata NPM-nya sekitar di bawah 4% ya teman-teman. Dan di mana 2020 ini tidak bisa kita pakai karena memang keuntungannya mengalami kerugian ya di waktu pandemi kemarin. Terus untuk dari segi EPS di 111 dan membuat pernya di 9,12 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk per rata-ratanya mungkin di atas 10 ya teman-teman kalau dari 2018 ke bawah. Dan kalau misalnya 2019 dan 2021 ini untuk pernya di bawah dari 10. Untuk dari segi book value sekarang di 2396 dan membuat PBV-nya di 0,42 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata PBV dari saham auto ini selalu di bawah 1. Untuk dari segi DER-nya di 0,4, dan selama histori juga untuk DER dari saham auto ini selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 4,65%, dan kalau kita lihat secara rata-rata, untuk ROE-nya sekitar 5 sampai dengan 6% kalau kita banding dengan 5 tahun terakhir. Terus untuk dari segi ROA di 3,32%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1015, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 97%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa, saya berikan sesuai karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesuai karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit dan aset, saya berikan sesuai karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan sesuai karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan sesuai karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor, saya sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan snow karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan oke karena positif. Untuk dividen, saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir. Untuk Astra Auto ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham auto ini? Teman-teman, secara fundamentalnya membuat saya cukup tertarik ya untuk mau berinvestasi di auto ini. Tetapi saya coba tunggu harganya di bawah 1.000. Terus yang kedua adalah yang menjadi concern saya adalah untuk net profit margin dari saham auto ini cukup kecil. Jadi memang perlu saya pelajari lagi lebih detail untuk dari kinerja dari auto ini. Tapi kalau secara fundamental overallnya sih memang semua masih sangat bagus.
Jadi sementara untuk auto ini saya jadikan watchlist di saham saya sih teman-teman. Jadi saya belum masuk, saya masih pantau dulu dan saya coba berusaha coba nego di bawah harga 1000. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya berikan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.